untuk pertemuan kali ini ya, jadi kita padatkan. Jadi sebenarnya ada dua kali pertemuan ya, pertemuan 14 dan 15. Jadi kita buat sekaligus dua kali pertemuan. Jadi harapannya supaya Anda itu eh, ada waktu istirahat ya untuk mempersiapkan UAS gitu ya. Sebenarnya memang yang bagus itu mahasiswa itu memang diberikan ruang waktu 1 minggu itu untuk preparasi UAS ya. Tapi untuk beberapa periode ini bahkan mahasiswa tidak ada ruang itu gitu ya. Bahkan masih kuliah besoknya UAS itu sebenarnya nggak efektif sebenarnya gitu. Makanya saya coba untuk saya padatkan saja intisari daripada pertemuan 14 dan 15 gitu ya. Harapannya minggu depan sudah free gitu ya untuk penuh proses. Jadi Anda bisa istirahat sejenak untuk persiapkan UAS nantinya. Oke, minggu yang lalu kita sudah belajar terkait fungsi transfer, kemudian eh, memanfaatkan fungsi transfer untuk apa namanya melakukan tuning gitu ya, gitu. Sehingga harapannya nanti target ukur itu bisa tercapai dengan cepat dan tepat begitu ya, tanpa terjadi kondisi tidak stabil gitu ya. Harapannya ke sana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba eh, pengenalan DCS ya dan interlock system. Jadi ini materi sebenarnya dari pengalaman yang pernah saya alami gitu ya. Jadi sharing-sharing pengalaman sebenarnya untuk materi ini. Jadi harapannya nanti ketika Anda interview gitu ya, atau Anda nanti sudah eh, bekerja gitu ya, itu bisa menjadi apa namanya eh, tambahan pemahaman lah ya gitu. Nah, ini seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa eh, kita mempelajari konsep dasar keilmuan itu adalah untuk mengkondisikan supaya proses itu stabil gitu ya, sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, pada kondisi realitasnya itu banyak sekali yang harus kita kontrol gitu ya, gitu. Sehingga kita harus siap dan sedia gitu ya dalam menghadapi segala hal yang mungkin terjadi. Nah, ini contoh daripada visualisasi peralatan yang ada di industri ya. Nah, ini yang ini adalah reaktor ya, reaktor. Nah, ini tutupnya ada di lantai 2. Kalau bodinya itu ada di lantai bawah gitu. Jadi di lantai 2 ini hanya untuk headnya aja. Ini yang muncul ini head lantai 2 ya. Lantai 2. Kemudian ini ada alat kontrol temperatur gitu ya. Kemudian ada relief valve-nya ini ya di sini. Nah, itu untuk reaktor. Kemudian untuk separasi ada destilasi ya. Nah, ini Anda lihat untuk destilasi itu disusun dia berjajar gitu ya. Ini, sini, sini gitu ya. Nah, itu juga jadi pembelajaran buat Anda juga. Nanti ketika Anda rancang pabrik, itu alat-alat utama dibuat sebisa mungkin satu line gitu ya. Reaktor, sebelahnya mungkin kalau misalkan ada kondensor, kondensor besar yaitu ada kondensor, kemudian ada destilasi dijejerkan. Sehingga dia akan menghemat tempat begitu ya dan lebih rapih begitu. Jangan destilasi satu ada di sisi kanan, destilasi dua ada di sisi kiri begitu ya. Beda beda apa? Beda jalur gitu ya. Cross gitu ya, sisi kanan dan sisi kiri gitu ya. Barat dan timur begitu. Itu nggak efektif gitu ya. Nanti pipanya akan menyilang sana, menyilang sini begitu ya gitu. Jadi sebisa mungkin untuk buat rapi. Tetapi yang paling utama selain rapi, sebenarnya rapi itu sebenarnya tujuan kedua ya. Tujuan pertama adalah safety gitu ya. Jadi kalau sudah berdasarkan safety, kemudian kita bisa rapihkan itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan tidak bisa, kita rapihkan memang safety-nya harus begitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dibuat berjajar, ya nggak apa-apa gitu ya gitu. Tapi safety itu paling utama. Nah kemudian ini juga ada, nah ini contoh hal apa namanya sensor ukur ya. Nah ini berupa flow flow indikasi begitu ya gitu. Nah flow indikasi ini
Dia bekerja berdasarkan beda tekan gitu, atau delta P. Ada juga turbulensi yang dia memanfaatkan sinar inframerah ada begitu ya gitu. Jadi banyak jenisnya gitu ya gitu. Kalau yang memanfaatkan sinar inframerah itu harganya memang sedikit agak mahal gitu ya gitu daripada yang delta P, karena delta P itu hanya dipasang nanti orifice itu seperti yang ada di lab OTK kita itu kan dipasang orifice nanti beda laju, beda aliran ya kecepatan antara input sama output nanti adalah beda ketinggian. Nah itu nanti ujungnya ke delta P itu gitu. Nah seperti itu. Kemudian alat-alat ini karena mungkin setiap hari selama 24 jam sepanjang tahun dipakai begitu ya. Nah seringkali sedikit ada kendala begitu ya. Makanya untuk memastikan bahwa kinerja sistem ukur itu bekerja dengan apa yang diinginkan itu biasanya setiap tahun dilakukan kalibrasi ya. Hmm, Makanya di rancangan pabrik itu memang dia tidak dibuat 365 hari tapi hanya dibuat 330 hari. Jadi 30 harinya itu atau 35 harinya itu adalah untuk shutdown point gitu ya, shutdown tahunan gitu ya, shutdown tahunan yang digunakan untuk melakukan perbaikan menyeluruh gitu ya, dari ujung sampai ujung, melakukan kalibrasi alat instrumentasi gitu ya, pompa dan seterusnya itu diperbaiki dan waktu 1 bulan gitu ya. Makanya kalau misalkan Anda mengajukan proposal KP gitu ya, kalau lagi persiapan shutdown biasanya ditolak gitu ya gitu, atau minimal nanti ada pemberitahuan setelah shutdown point gitu ya, shutdown point gitu ya, shutdown tahunan itu ya, annual shutdown gitu ya gitu. Karena memang ketika shutdown tahunan itu memang semua energi, semua pikiran gitu ya difokuskan untuk kondisi itu gitu ya itu. Jadi memang eh, semua departemen fokus untuk eh, melakukan cross check secara menyeluruh terkait peralatan yang ada di proses gitu ya. Ketika nanti dijalankan lagi dapat bekerja dengan baik. Harapannya ke sana. Nah, ini contoh seorang apa namanya staf implementasi melakukan kalibrasi ya gitu. Nah, dia ini biasanya gini, dia tuh punya punya semacam apa namanya standar begitu ya. Misalkan nih dia ngelihat di manual book daripada alat ini ya. Nah, alat ini. Nah, misalkan di standar book itu dia bilang alat ini mempunyai arus 1 ampere misalkan. Nah, dia nih pegang alat ampere meter kayak ampere meter gitu ya, gitu. Nah, nanti dimasukkan di sini apa namanya titik poinnya itu nanti kalau misalkan terbaca kurang dari 1 ampere berarti ada kendala tuh, ada yang apa namanya bermasalah di apa namanya alat ukur tersebut. Maka mungkin diperbaiki relaynya atau apanya gitu ya. Dan juga harapannya dia nanti memberikan output 1 ampere gitu. Jadi semua di cross check satu-satu. Kalau alatnya itu kan ratusan bahkan mendekat ribuan kalau plannya besar ya. Seperti ini kan satu, dua di sini, tiga banyak banget lah itu satu line aja ya gitu ya gitu. Dan itu semua line harus dikalibrasi oleh staf instrumentasi begitu ya gitu. Dibantu oleh operator DCS yang dikomandoi tentunya oleh orang proses ya. Itu nanti orang implementasi meminta bantuan ke orang proses untuk membuka menutup kontur valve. Nah, nanti dia pelajari tuh fluktuasi arus yang masuk itu seperti apa. Kalau dia arus yang masuk itu trennya atau kecenderungannya itu sesuai dengan manual book berarti masih bagus alat ini ya. Maka berpindah ke alat yang lain terus begitu ya gitu. Ketika sudah dia akan diberikan semacam tanda begitu ya. Gitu bahwa itu sudah dilakukan kalibrasi begitu ya. Dan itu semua alat apa namanya dilakukan kalibrasi satu-satu gitu ya seperti itu. Jadi sibuk sekali lah.
Nah, kemudian terkait DCS, DCS ini eh, kependekan dari Distributed Control System ya. Nah, yang saya akan apa namanya berikan contoh adalah DCS jenis Yokogawa gitu ya. Kan biasanya yang sering dipakai itu Yokogawa, Honeywell gitu ya. Nah, saya kebetulan pernah mengoperasikan Honeywell juga pernah, cuman nggak lama waktu itu ya, hanya hanya semacam ya coba-coba sebentar, 1 minggu waktu itu ya. Tapi kalau yang Yokohama itu cukup lama saya, jadi mengoperasikan sekitar hampir 5 tahun lebih begitu ya, gitu. Tapi secara prinsip sama kok ya, gitu. Hanya beda jenis, ibaratnya seperti mobil Honda sama mobil Toyota begitu ya, kan sama-sama konsepnya ya dari mobil kan begitu gitu ya, gitu. Hanya mungkin cara memindahkan apa namanya persnelingnya yang berbeda gitu ya, gitu. Nah itu aja ya sebenarnya yang membedakan kalau konsepnya sama gitu ya. Dan ini kebetulan yang saya munculkan ini Yokogawa Persis, mungkin Persis lama gitu ya. Ada yang model terbaru, tapi secara prinsip lagi-lagi sama seperti HP. HP zaman dulu sama HP sekarang gitu ya. Gitu. Memang lebih canggih HP sekarang, tapi cara prinsip sama namanya. Misalkan SMS ya begitu gitu ya. Misalkan WA ya begitu gitu ya gitu. Nah, seperti itu. Anak-anak tambahan fitur-fitur saja ya. Nah, ini pada dasarnya DCS itu bekerja sistemnya adalah seperti ini, input output ya. Jadi misalkan jadi dua arah dia itu ya. Misalkan nih ini apa namanya? Display ini ada orang ya. Nah, ini orang 3 orang nih kebetulan ini displaynya, display DCS-nya ya. Nah, ini jadi sistemnya input output misalkan di manusia merubah set point nih. T-nya misalkan dari 50 ke 55. Nah, dia otomatis memberi input kan, seret kebaca. Nah, VCS tuh ini nih yang belakangnya sebenarnya kalau di perusahaan tertentu juga ada yang dipisahkan gedung. Nah, itu khusus untuk VCS semua. VCS ya, Field Control Station masuk ke VNet gitu ya. VNet itu Real Time Control Network. Tadi dia bekerja sesuai dengan waktunya, gitu ya. Kemudian sudah. Nah, nanti dia memberikan instruksi ini VNet ini langsung ke apa namanya ke kontrol valve gitu ya. Nah, kemudian dia akan terbaca di ini Information Command Station ya. Gitu. Jadi balik lagi kemudian ke CRT. Kayak CRT ini sebenarnya layarnya ini model lama ya, nggak tahu sekarang modelnya gimana. Nama Katoja Recup ya waktu saya pakai itu ya. Tapi itu layar sebenarnya kalau seperti HP mah di layarnya itu ya, gitu. Layarnya itu. Nah, nanti kan secara nggak langsung ketika dia memberikan perintah muncullah angka itu karena angka itu akan ditransfer. Ini kan awalnya angka yang berupa arus ya, nanti muncul ke sana lagi. Nah, nanti output keluar berupa angka ya, angka digital begitu ya. Jadi sistemnya adalah input output gitu ya, gitu. Terus sampai dia TR-nya menjadi 55 misalkan begitu ya. Baru dia diam gitu. Jadi input output begitu tuh gitu ya. Intinya begitu DCS. Cuma dia terdistribusi eh ke semua plan itu. Beda sama kalau misalkan PLC. PLC itu misalkan apa namanya? Khusus alat tertentu ya. Kalau PLC itu misalkan nih eh ini ada apa namanya reaktor misalkan ya, reaktor tuh. Nah ini ada counter valve misalkan ya, ada counter valve misalkan ya kemarin yang dicontohkan itu ya. Kemudian ini ada apa namanya alat ukurnya gitu ya di sini. Nah nanti ada box-box sendiri nih. Nah box kemudian di sini lagi ada box lagi, ada counter valve dan itu ya. Nah ini mah PLC, program logic control ya, PLC. Nah karena ini memang apa namanya. Nah, tapi ini cikal bakal DCS ya gitu. Jadi cikal bakal DCS satu-satu begini. Nah, ini bukan buat ribet ya, perlu karyawan banyak juga untuk mengoperasikan gitu ya. Sehingga dijadikanlah satu ya ini menjadi satu kesatuan apa namanya kontrol secara sistematis gitu ya, yang terdistribusi semua proses yang ada di plan itu gitu ya.
gitu. Nah, itu makanya disebut dengan distributed control system gitu ya gitu. Jadi dia sistem pengontrolan yang terdistribusi begitu ya pada semua unit proses yang ada. Baik itu bagian proses itu sendiri tambah misalnya bagian utilitas begitu ya gitu. Semua ya sistem kontrol tuh menjadi satu kesatuan sehingga dia akan terkontrol secara baik gitu ya dan menyeluruh dalam suatu sistem tertentu. Nah, ini di DCS dalam satu ruangan ini ya gitu. Jadi jantungnya pengontrolan itu ada di ruangan ini gitu ya gitu. Jadi kalau misalkan orang-orangnya tidak kompeten gitu, wah ini berbahaya begitu ya gitu. Dia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap keberhasilan proses yang lagi dijalankan begitu. Ya, gitu. Makanya orang-orang yang duduk di desa itu biasanya orang-orang pilihan begitu ya, yang mempunyai eh, pemahaman konsep dasar yang baik begitu ya gitu. Karena di eh, pengontrolan itu waktunya detik gitu ya, bukan bukan jam gitu ya gitu. Paling banter juga 1 menit begitu ya gitu. Jadi cepat sekali kalau misalkan orangnya tidak paham konsep dasar gitu ya. Nah, itu akan bermasalah begitu ya gitu. Nah, itu seperti itu. Itu DCS ya. Nah, ini adalah visualisasi secara real daripada yang sistem ini tadi nih. Yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, visualisasinya kira-kira seperti inilah. Nah, ini ya. Ini. Ini dari ini tadi ya. Apa namanya? ICS tadi. Information and Command Station tadi, pusatnya tadi yang di DES tadi. Nah, ini dia memberikan perintah kan di sini misalkan ya. Perintah ke sini, set, ya, VNet ini ya, VNet nih, set, masuk ke field control station kan, field control station. Nanti di sini ada Reobus namanya ya, semacam modul untuk apa mendistribusikan perintah berupa arus gitu ya. Nah, nanti masuklah ke ini ya. Nah, ini masuknya adalah input input output di sini ya gitu. Lalu masuk ke ini apa namanya? Ke alat ukur nanti terkoneksi dengan counter valve, dia kemudian eksekusi. Nah, hasilnya ini nanti akan sebagai input bagi yang di command station ke sana, ke sana. Nah, ini muncullah di layar ini ya, seperti itu. Jadi input output seterusnya. Nah, ini sudah disebut tadi DCS itu adalah gabungan dari PLC PLC ya. Dari PLC kecil itu tergabung menjadi sistem yang lebih complicated dan lebih terdistribusi gitu ya. Makanya subsistem PLC ya itu gabunglah jadi nanti DCS itu ya. Seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, ini terkait visualisasi pada layar DCS-nya gitu ya. Nah, ini. Jadi Anda ada di depan layar. Nah, ini. Jadi keberhasilan proses yang ada di lapangan itu ya, gagal berhasilnya proses itu ada di Anda gitu ya gitu. Jadi kalau Anda tidak paham konsep dasar seperti rumus dasar termodinamika gitu ya, kemudian rumus dasar fisika, konsep reaksi kimia gitu ya, teknik reaksi kimia, proses perpindahan, proses memperpanas itu nggak paham secara konsep dasar itu bermasalah nanti ketika melakukan proses kontrol begitu ya, karena di situ ilmu yang tadi terpisah-pisah itu menjadi satu kesatuan yang harus teraplikasi di sini begitu ya dan itu tidak bisa dipisah-pisah dan itu saling berinteraksi dan saling melengkapi ilmu tadi ya gitu seperti itu. Nah, ini contoh visualisasi untuk yang di boiler nih ya. Nah, kalau diperbesar kurang lebih seperti inilah ya gitu. Nah, ini Anda lihat misalkan ya, di sini boiler nih ada water drum namanya, water drum ya. Ini kebetulan untuk jenis water tube gitu ya, water tube. Cuman ini kelihatannya single drum kelihatannya karena drumnya cuma satu, harusnya ada dua gitu ya, secara umum biasanya. Tapi tidak masalah biasanya untuk single drum itu untuk kapasitas yang kecil biasanya.
Nah, Anda lihat di sini, ini ada FIC ya, FIC untuk bahan bakar nih, ya, flow indication control, ya. Ini ada sensor sensor ukuran di sini, counterpart ada di depan. Kenapa di depan? Pernah saya singgung juga, kalau misalkan dia di belakang si counterpart-nya, alat ukurnya di depan itu bisa. Tetapi ada aturan tertentu dan itu ada hitung sesuai dengan ketentuan. Karena kalau misalkan terlalu dekat, misalkan alat ukurnya di depan, kotak palu di belakang, itu nanti kalau misalkan terlalu dekat dia akan turbulensi. Nah, ketika turbulensi itu tingkat ketelitian pengukuran itu menjadi lemah begitu ya. Jadi pengukuran baik itu ketika fluida itu bergeraknya turbulen. Sorry, laminer ya. Sangat laminer. Bahkan pada kondisi-kondisi yang sangat sensitif, pengukurannya itu biasanya dibuat seperti ini nih. Ini misalkan pipa boiler feed water misalkan ya. Nah, ini dibuat begini. Nah, di sini Anda lihat Anda dibuat sedikit membesar ya. Ini inputnya, ini outputnya. Nah, nanti di sini dipasanglah termometer misalkan ya. Thermo gauge lah ya kalau di proses apa di industri mah. Jarang menggunakan termometer. Termometer kan sebenarnya istilah umum ya. Termogauge juga termometer sebenarnya. Oke, nah ini dipasang di sini, dibuat bikin membesar. Kan kalau misalkan ini tidak dibuat membesar begini misalkan ya. Nah, begini dia akan turbulensi begini. Nah, ini akan fluktuasi yang pengukurannya ini. Maka dibuatlah dia diam dulu di wadah yang lebih besar. Nanti gerakannya yang tadinya turbulensi menjadi nah begini kan. Nah, sehingga dia ada waktu tinggal sejenak sini lebih lama, kemudian baru keluar lagi turbulensi lagi. Nah, itu lebih akurat gitu ya. Nah, biasanya alat ukur di proses secara umum gitu ya, itu dibuat seperti ini. Nah, ini adalah untuk flow indication control untuk bahan bakarnya begitu ya. Nah, kemudian di sini ada apa ini? Apple. Ini ada pit water. Oh, ini ada pit water ya. Pit waternya, umpan air boilernya gitu ya, pakai pompa ini. Kemudian dikoneksi pakai level indication control nih, sensornya di ini. Kemudian dia di cascade nih, ya. Ini ada dua parameter kontrol, LAC dan FAC digabung, tetapi satu counter valve ya. Ini sensornya di sini, yang FIC, yang level ada di steam drum, ya. Nah, sistem pengontrolan dua parameter kontrol dan satu kontrol valve itu namanya adalah cascade control, begitu ya, itu. Nah, nanti sering kali nih, biasanya yang muncul itu adalah hanya flow indikasinya kontrol kontrol saja, flow indikasinya aja. Misalkan ini lajunya 50 ton per jam gitu ya. Nah, ini biasanya SV sama MV ini ya, setting value dan monolith variable ini, monolith value ini itu biasanya ini munculnya tidak di display utama, tapi itu cukup Anda klik nanti ya. Jadi misalkan gini, nanti ada lah di slide setelahnya ya. Jadi dia setelah diklik itu nanti akan muncul gitu ya, truk gitu ya. Jadi kalau misalkan semua muncul seperti ini, ribet jadinya itu. Fokus kita terbelah antara ngelihat laju alirnya, antara set pointnya sama MV-nya gitu ya. Sedangkan misalkan kondisinya urgent gitu ya, emergency segera ngambil tindakan. Kalau mata kita terbelah ngelihat 3 poin itu jadi masalah juga gitu ya. Makanya seringkali itu disembunyikan yang dua itu. Tapi kalau diklik gitu ya, seperti di HP itu bisa. Misalkan ditunjuk gitu ya, start screen gitu ya, muncul root gitu ya namanya itu. Kalau kita pengen tahu saja begitu ya. Nah, kemudian di sini ada pressure indication ya gitu. Nah, pressure indication ini kemudian ini adalah hanya bisa dilihat di lapangan nih, yang orang desa
Oh, sorry sorry. Orang desa juga bisa, tetapi tidak bisa melakukan action apa-apa. Jadi kalau tidak salah sih lambangnya begini ya. Kalau bisa dilihat di lapangan dan di DCS bisa ngeliat aja. Itu begini, bulat, ya, ada garisnya begini, ya. Itu penggambaran standarnya begitu di Pen ID ya, gitu. Tapi kalau di sini tidak, biasanya karena sudah tahu sama tahu ya sudah lah, yang penting digambar mempermudah pengontrolan karena tujuan utamanya adalah pengontrolan bukan menunjukkan standarisasi bukan ya, gitu. Standarisasi ada di Pen ID-nya. Nah, kemudian, nah ini baru nih dipasang ya. Pressure indication control nih ya, pressure indication control. Nah, ini ada temperatur indikasi kontrol. Jadi kalau temperaturnya ketinggian nih, ketinggian misalkan harusnya targetnya 350 derajat Celcius, tapi kok outputnya jadi 500. Waduh, ini kan berbahaya buat kondisi proses ya. Gitu. Maka dipasanglah ini ya, di cabang di sini dimasukkan sini. Ini di apa? Dikoneksi apa pakai apa namanya? LAN gitu ya, dikoneksi. Nah, ini Anda lihat di sini, nih ya, nih line-nya ini. Itu namanya the superheater, DSH nih disingkat ya, the superheater. Jadi dia menurunkan suhu ya, gitu. Jadi ketika dipandang di suhunya terlalu tinggi, maka dia memerintahkan FIC, MIC supaya menambahkan demand water sebagian ke arah the superheater ini sehingga nanti suhunya turun di sini ya, gitu. Nah, FIC-nya ini ke PIC ya, Pressure Indicator Control ini kelihatannya kok belum tergambar untuk counter valve-nya ya. Ini terhubung di mana? Ini harusnya jelas ini ya. Di mana posisinya? Biasanya seharusnya posisinya ada di sini harusnya ya, gitu. Sorry di sini ya, di sini harusnya. Nah, kemudian ini kita juga mau tahu tuh flow steam yang mengalir ke proses berapa ton. Nah, ini kebetulan tertulis 80 ton per jam ini ya. Ini ya, 80 ton per jam. PP adalah process value ya. SV setting value. Jadi apa bedanya PP sama PV sama SV? SV adalah angka yang ditargetkan. Seperti kalau temperatur tadi, temperatur target adalah 50 derajat Celcius misalkan. Ternyata angka realnya adalah 55, berarti terjadi deviasi. Jadi PV itu adalah angka real hasil pengukuran dari proses. Sedangkan SP itulah angka settingan operatornya gitu ya, gitu. Kalau misalkan di sini misalkan SV-nya misalkan 80 ton per jam, PV-nya 80 ton per jam berarti errornya sama dengan nol. Seperti itu ya, gitu. Nah, kemudian di sini ada nih fit R ya, ini di apa namanya? Ada blower sini ya, blower. Nah, ini ada IC, Alarm Indication Control nih ya. Jadi ketika misalkan temperatur terlalu tinggi, terlalu rendah ya, maka dia bisa terkoneksi ke damper namanya ya. Damper ini nanti dia bisa mengurangi udara yang tersuplai untuk ke furnace ini. Seperti itu ya, gitu. Kalau terlalu tinggi berarti dia terlalu besar di pembakarannya. Maka dia nanti memerintahkan untuk mengurangi udara yang berkurang sehingga nanti secara otomatis nanti dia akan efisiennya berkurang. Jadi sebenarnya ada koneksi nih antara bahan bakar sama udara ini sebenarnya, tapi di sini tidak tergambarkan ya. Seperti itu. Nah, yang ini nih, ini kan output dari steam drum ya, kemudian dikontakkan ke bagian furnace nih. Ini kan sisa panas buang ya, dibuang ke stack nih. Ini namanya economisher ya. Jadi melakukan eh, pemanfaatan panas secara maksimal gitu ya, sehingga energi ya sisa pembakaran itu tidak terbuang sia-sia gitu ya, gitu. Jadi dia dipanaskan ulang ke sini ya, dikontakkan nih outputnya ke sini, kontakkan lagi. Nah itu namanya economizer gitu ya, gitu. Nah seperti itu ya. Jadi konsep pengontrolan di DCS itu seperti itu ya. Jadi warna-warni gitu ya.
secara visual cukup indah juga gitu ya. Lah kalau lagi tidak ada masalah, kalau apa lagi ada masalah ya nggak indah lagi, bikin pusing begitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya bagian daripada DSI seperti ini ya. Ini lagi-lagi untuk yang Yokogawa ya, tapi secara prinsip sama kok dengan yang Honeywell. Honeywell kan buatan Amerika ya. Yokogawa itu buatan Jepang. Ini adalah layar DCS-nya, nama CRT, Cathode Ray Tube kalau dulu. Nggak tahu sekarang, karena saya kan udah lama ya keluar dari pabrik. Udah 2007, berarti sudah 19 tahun yang lalu gitu ya. Nggak tahu perkembangannya, tapi secara konsep sama kok ya. Gitu, ibarat TV tabung sama TV LED gitu kan layar ya intinya ya gitu ya. Tapi prinsip kerjanya memang agak sedikit berbeda, tapi secara konsep sama gitu ya. Gitu. Intinya adalah untuk memunculkan hasil visualisasi begitu. Kemudian ada keyboard operation ya. Keyboard operation tuh yang ini gitu ya. Ini gitu ya. Mouse dan engineering keyboard hampir sama dengan komputer biasa sebenarnya khusus yang ini ya. Nah, ini yang ini itu biasanya yang ini namanya engineering keyboard yang ini yang ini yang ini ya. Kalau ini engineering operation sebenarnya yang ini ya. Nah, yang ini untuk ngerubah-ngerubah misalkan apa namanya merubah semacam settingan gainnya misalkan ya secara umum nih kalau ya, proses itu kan hanya secara spesifik ya tuning aja proporsional integral derivatif. Tapi kalau ngerubah-ngerubah secara umum yang lebih detail lagi ya, nah itu khusus ini komputer ini yang juga bisa buat mengoperasikan sebenarnya sih. Tapi ini biasanya buat khusus karena ini kalau misalkan dicampur ini bisa takut rusak gitu ya, sehingga di khusus nih. Nah ini yang mengoperasikan di sini. Yang ini untuk ubah-ubah. Nah, ini yang melakukan ubah-ubah ini biasanya yang di sini ini adalah orang instrumentasi engineering ya. Bukan orang proses. Proses di sini aja. Kalau proses itu berhubungan dengan proses saja. Tuning gitu ya, gitu. Merubah-rubah set point. Nah, itu orang proses. Tapi yang merubah-rubah gambarnya misalkan gambar ini tadi mau ditambah ini kok kurang ya misalkan nih ini kan saya lihat ini tadi gambar valve-nya belum ada ya misalkan kok kurang nih seperti ini nah ini mau digambar begini ditambahin nah itu kalau di layar ini nggak bisa gitu ya yang bisa ada di layar ini tadi gitu ya nah seperti ini di sini juga nggak bisa ini ya khusus di sini makanya namanya engineering keyboard yang bisanya di sini gitu ya kalau ini untuk present itu tuh yoga gawai ya gitu. Tapi dulu waktu saya kerja di Gajah Tunggal itu dia pakai Honeywell juga ada kok ya khusus untuk itu ada. Ya bentuknya nggak seperti ini gitu ya. Cuman secara prinsip dia ada tersendiri khusus gitu ya. Nah, kemudian di DSS juga untuk memudahkan pengontrolan juga dibagi beberapa area-area tuh ya nggak mungkin juga satu area memuat segitu banyak data stres kitanya toh. Nah ada beberapa area nih namanya area system chat gitu ya seperti ya memberikan informasi ke kita secara singkat lah ya mengenai misalkan alarm proses nih gitu ya. Jadi di proses di layar misalkan yang merah nih misalkan kedip-kedip tuh. Nah, kita mau tahu gitu ya sebenarnya alarm apa atau itu memberi apa peringatan apa toh nah itu muncul di alarm ini area system check ini nanti alarmnya proses muncul dia memberikan informasi oh ini misalkan laju larinya mengalami penurunan drastis nih nah itu ada itu informasi itu ya konfirmasi operasi dan inginan dan seterusnya itu kesalahan operasi apa yang dilakukan terus menampilkan waktunya kapan terjadinya itu gitu. Jadi nggak bisa bohong gitu ya. Jadi kalau bisa kita nutupi juga, oh ini tadi bagus kok, nggak ada masalah tadi waktu sip kita nggak bisa dibawa begitu dicek di RM sistem reset ini akan kelihatan. Oh tadi ternyata pernah terjadi masalah di pompa ini menyebabkan laju alir ke destilasinya mengalami penurunan sehingga temperatur bottomnya naik apa namanya replak drumnya mengalami penurunan gitu kan. Nah, dampaknya misal ke bottom produknya gitu ya yang mengalami misalkan apa namanya penurunan laju gitu ya. Kemudian impuritasnya meningkat misalkan. Nah, itu
Anda tutupi gimana caranya juga nggak akan bisa gitu ya, karena ada area sistem reset ini gitu ya gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya area data entry nih, memasukkan data. Misal set point tadi, misalnya Anda merubah set point dari 50 desis menjadi 55. Ya di apa area data entry itu kalau misalkan mau startup itu kan kita memasukkan data kan banyak ya, misalkan data data apa namanya flow control A, B, C D secara cepat. Nah, di sisi area area data entry itu 50 5 misalkan 60 70. Nah, di situ bisa semua tuh. Nah, ini namanya nih ya gitu. Nah, tapi kalau untuk mengasukkan satu-satu ya bisa, nggak usah ke area data entry ini, cukup diklik aja seperti yang di HP itu ya. Pakai tangan, misalkan kita mau mengisi yang bagian mana, di sini ada kontrolnya enggak nih. Nah, sorry ini ya, ini misalkan ini ya. Nah, diklik pakai tangan, seret gitu. Nah, kita mau naikkan nih settingan level dari 50% ke 60%. Enter Z bisa masuk nanti secara otomatis, maka karena ini levelnya dinaikkan settingannya, dia memerintahkan untuk palet itu menutup, mengurangi laju bottom produknya. Nah, itu bisa satu-satu. Tapi kalau misalkan mau banyakan, nah buka tuh area data entry. Seperti ini muncul banyakan. Kan ini lihat, Anda lihat sini. Ini ada pixel banyak satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sekaligus bisa di input di situ. Misalkan mau merubah dari 6 satunya 50, klik enter Z, satunya 70 enter Z gitu ya. Terus. Nah, tapi kalau mau satu-satu, klik ini selesai enter, buka lagi mana klik bagian misalkan yang ini seperti itu bisa gitu ya. Biasanya kalau yang satu-satu ini adalah untuk eh, mengendalikan proses kalau sudah proses itu berjalan stabil ya, pengontrolan secara umum lah. Tapi kalau untuk startup shutdown itu biasanya seringkali memanfaatkan area data entry ini seperti ini ya gitu. Jadi area data entry misalkan Anda itu mau memunculkan eh, tempat penginputan setting point, kemudian untuk merubah bukan counter valve itu cukup diklik, misalkan ada area apa area data entry untuk yang gambar ini ya, yang gambar ini nih. Nah, gambar ini nih, yang gambar ini ya. Nah, ini semua ini pokoknya instrumentasi yang ada di area ini, yang ada faceplate-nya untuk merubah set point itu diklik terus gitu ya, akan muncul semua di sini. Trennya juga ada muncul sini ya. Itu area data entry. Jadi sekarang itu udah canggih, makanya tinggal Anda belajar memahami konsep dasar secara menyeluruh gitu ya dari materi kuliah yang sudah diberikan, nanti bisa teraplikasi di DCS ini gitu ya gitu. Nah, ini terkait dengan keyboard operasionalnya tadi ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngerubah-ngerubah apa namanya tuning itu tinggal diputar nih, ada kuncinya ya, jadi seperti motor itu aja misalkan. Kalau di operasi biasa ya kondisinya on gitu aja ya gitu. Jadi ketika Anda mau ngubah-ngubah tuning nggak bisa ya gitu. Kalau merubah tuning dia akan diputar ke ini ya gitu, diputar baru dia nih bisa ngubah-ngubah. Nah, ini ada kalau yang ini biasa ya, ada untuk menaikkan, menurunkan setting point, pokoknya menurun angka aja ya. Misalkan Anda mau merubah setting suhu dari 50 ke 51 misalkan ya, cukup ditekannya juga nggak apa-apa. Diketik biasa 51 enter juga nggak apa-apa. Ada plus minusnya ya. Kalau menggunakan pendekatan yang ini itu lama satu-satu ya. Satu misalkan mau menaikkan dari 50 ke 55. Tekan di 5 kali kan, satu, dua, tiga, empat, lima, baru tuh gitu. Tapi kalau menggunakan sistem area data message tadi cukup diketik aja 55 enter straight gitu. Tapi ada plus minusnya. Saya pernah cerita ya, saya pernah salah menginputkan, harusnya saya buat mau saya naikkan dari 2,0 menjadi 2,5 gitu ya. Saya ketik waktu itu nggak pakai ini nih, yang begini nih. Apa yang terjadi? Salah ketik ya. Jadi 2,5 harusnya. Cuma titiknya nggak tekan jadi 25. Jadi yang awalnya laju 2 ton per jam menjadi 25 ton per jam. Nah, itu jadi alarm ya. Dari situ
jadi pembelajaran buat saya. Akhirnya saya tidak, kalau untuk merubah-rubah yang kecil saya nggak pernah pakai yang area data sheet tadi, tapi harus menggunakan yang ini aja, tekan aja gitu ya, seperti itu. Nah itu nanti akan berubah kan gitu. Nah itu kalau yang ditekan satu-satu tuh nggak perlu di enter gitu ya, dia udah ngerubah secara otomatis gitu ya. Di situ sekaligus enter gitu ya. Kemudian juga nah ini. Nah, ini jadi area-area tadi yang sudah dijelaskan tadi ini ada macam-macam nih yang tadi. Nah, ini adalah area alarm gitu ya. Ini ya kalau Anda mau lihat tren kecenderungan dari hasil operasional, misalkan suhu destilasi satu ini cenderung naik atau turun toh. Kemudian flow meternya flow apa flow cairan produk bottomnya naik atau turun. Nah, itu bisa dilihat dengan gambar ini ya, begitu. Nah, seterusnya begitu ya. Nah, kalau mau ngubah-ngubah tadi yang diketik tadi kan tinggal diketik seperti biasa lah ya. Ketik misalkan 2,5 gitu kan, enter. Set, gitu. Nah, ini ya, nanti masuk dia. Nah, waktu itu saya dua, bener udah titik ya, titik 5. Cuma titiknya ini ada masalah ini. Jadi terbacanya 25. Enter, nah itu jadi error waktu itu ya. Nah, ini apa namanya penjelasannya ya. Jadi ini keylog mode switch ya yang tadi kunci untuk merubah-rubah kondisi operasi. Kalau normal cukup on saja. Kalau misalkan mau mengubah tuning-tuningnya diputar dulu karena ada dia lebih tinggi lagi operasionalnya sehingga diputar. Kemudian ini adalah ini ya. Nah, ini kontrol K ya. Tadi yang pelan-pelan tadi. Kemudian ini adalah untuk lampu indikator nih kalau terjadi misalkan oh kalau ini power ya kalau kalau nyala dia jelas hidup merah lah ya. Misalkan diputar nih secara umum ke apa ke engineeringnya, tapi ini ke engineering bukan yang seperti instrumen yang bisa merubah fungsi transfer ya, ini yang cepat sekedar tuning-tuning saja kalau yang di sini. Ini akan muncul nih merah ya atau lampu lah pokoknya lampunya nyala itu menunjukkan bahwa proses untuk melakukan proses tuning itu bisa dilakukan karena udah nyala bisa on lah ya istilahnya begitu. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini kan terkait dengan kompetensi. Jadi kalau kita misalkan mau berubah-ubah, kita konfirmasi ya, pakai ini ya, konfirmasi ke ini ya, atau pakai enter juga bisa ya, boleh. Nah, ini kursor biasa lah kayak di keyboard biasa naik turun gitu ya. Kemudian ini buzzer reset. Jadi kalau misal bunyi alarm yang sifatnya hanya alarm kecil itu ditekan ini maka bunyinya akan hilang. Tapi kalau misalkan ditekan bunyi lagi, Anda harus waspada berarti ada masalah serius tuh sampai bunyi terus kan begitu. Ya, ini alarm knowledge, kemudian di konfirmasi dan seterusnya. Kemudian ada lagi ini scroll key ya. Jadi untuk ya pindah pindah area lah, area destilasi satu, destilasi dua, ditekan di dua, jangan pindah seret gitu ya. Gitu. Nah, ini panel-panel tambahan saja. Yang ini panel-panel yang utama ya. Yang ini biasanya untuk input tuning. Yang ini lambang ini biasanya. Yang ini untuk trend dan seterusnya. Nah ini untuk melihat area eh, proses yang sudah dibagi-bagi tadi. Misalkan area destilasi satu, destilasi dua, tiga. Tekan ini bisa muncul. Gitu ya, gitu. Tapi kadang-kadang ini terlalu lama sehingga biasanya orang cenderung untuk langsung ke layarnya aja, gitu ya, gitu. Pakai touchscreen-nya itu ya gitu. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya. Sudah saya pikir. Nah, ini lambang-lambangnya ya. Nah, ini overview panel gitu ya. Gitu, status operational plan gitu ya. Apakah kondisinya normal? Ya, biasanya untuk pompa valve, status valve pompa itu ya. Pompanya jalan normal nggak? Kalau dia jalan berarti normal. Kalau dia stop, stop. Kalau dia jalan tapi ada masalah, alarm gitu ya. Nah itu kalau Anda mau lihat secara cepat seluruh proses secara umum ketika handover sama teman misalkan Anda baru masuk, teman udah mau pulang, gimana proses kondisi proses tadi itu. Ya, Anda sambil ngobrol tadi tekan-tekan ini, misalkan overview nih, tanda pagar ini, kemudian cek kontrol grupnya, ada dirubah enggak set pointnya, bukan valid
valve-nya, manipulatif variabelnya, ada yang dirubah-rubah tidak gitu ya, gitu. Kemudian bagaimana kecenderungan parameternya untuk VP, SP dan seterusnya ya. Kemudian ada alarm yang cukup berbahaya tidak ya. Kemudian ada lagi kecenderungannya gimana nanti proses lama dia ngontrol gitu ya. Grafik panel secara untuk sub area tertentu bagaimana itu bisa dilihat sambil ngobrol sama temennya itu sambil ngeklik-klik itu memastikan benar enggak gitu ya. Nah itu bisa dilihat eh, apa namanya kayak ini ya yang ada di sini tadi nih. Nah ini ya. Jadi sambil ngobrol tuh mencatin ini nih. Gimana tadi gitu. Tek. Oh, nggak ada masalah ya yang ini ya. Oke, oke, nggak ada masalah. Yang ini gimana nih? Ya. Nah, situ ya gitu. Jangan sampai nanti Anda oke 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 aja ternyata di di grup sebelumnya ada masalah. Anda yang kena 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 imbasnya nanti yang disalahkan. Walaupun Anda berdasarkan kan itu dari grup yang sebelumnya. Lah kamu handphonenya gimana kok bisa nggak tahu sehingga bermasalah lebih lanjut di grup Anda misalkan. Nah, itu jadi masalah itu nanti ya gitu. Padahal kalau sebenarnya ada di grup sebelumnya cuman karena handphone Anda tidak detail ya kena imbasnya nanti Anda. Nah, terus nah ini contoh contoh ya. Contoh konsep dasar cara kerja sistem pengontrolan nih ya. Bentar ya. Bisa didengar suara saya? Terdengar Bapak. Ya, nanti saya lepas tadi panas juga telinga saya. Nah, ini contoh pengontrolan di area plein air namanya, udara bertekanan untuk mensuplai kebutuhan udara di proses secara umum ataupun untuk menggerakkan kontrol valve yang disebut dengan ya kemarin pneumatic system itu ya. Dari dia arus tadi berubah menjadi pneumatic. Nah, pneumatic ini digerakkan oleh instrumen R namanya ya, IA. Ya, kalau di tempat saya dulu kerja disebut dengan IA ya, instrumen R. Ini yang ini namanya plan R-nya eh, tersedia di host station. Misalkan kalau misalkan lagi ada purging gitu ya, bersih-bersih lane, mau ada maintenance, pemotongan pipa, itu kan biasanya harus bebas dari cairan mudah terbakar kan. Nah, itu di purge juga kayak plan R ini gitu ya, gitu. Nah, kalau instrumen R ini khusus untuk menggerakkan kotak valve. Secara kualitas, itu instrumen itu kualitasnya lebih tinggi daripada plan R. Ibarat air biasa dengan air demin lah gitu ya. Air demin itu instrumen R-nya, air biasa itu adalah plan R-nya begitu ya. Begitu. Bedanya itu aja, sama-sama udara. Nah, ini cara kerjanya begini nih. Nah, ya ini ya, ini ada dua kompresor nih. Tuh, hilang nih. Wah, di sini kan. Ada dua kompresor A dan B ya, gitu. Ini setelah kompresor kan suhu naik nih, maka harus dijaga suhunya tetap ya. Nah, ini di cooling ya untuk mendinginkan gas yang terkompresi tadi karena suhunya naik sekaligus untuk mengkondensasi udara. Karena kan mengkondensasi air kok udara. Kondensasi air ya, karena di udara itu kan ada uap air ya, gitu. Terkait dengan kelembapan itu ketika dikompres tekan naik. Nah, kemudian suhu juga naik. Nah, maka untuk menjaga suhu tetap stabil maka dipasanglah cooling water. Nah, ketika suhu diturunkan dengan tekanan yang cenderung tinggi, maka terjadi kondensasi. Tertampung di sini ada water trap namanya ya. Jadi apa, memperangkap si air tadi ya nanti dibuang secara kontinu gitu ya gitu karena kalau air tadi bisa misalkan masuk ke bagian khususnya instrumen air situ ada alat-alat elektrik yang sensitif sekali dengan kelembapan bisa karatan kan bisa gak bergerak tuh kontrol valve-nya makanya ini di apa didingkan kemudian ditampung di hole air ini kemudian nanti waternya tertangkap oleh water trap kemudian nah ini ternyata suhunya terbaca 35,5.
Ya. Kalau nggak didinginkan ini bisa sekitar 70-80 ya, tergantung tekanannya ya. Gitu. Kebetulan tekanannya di 0,63 megapascal gitu, jadi agak kecil ya. Kalau suhunya sampai 10 bar misalkan pasti ini bisa bisa mencapai 80-90 ini kalau nggak didinginkan cukup merusak nantinya ke alat-alat instrumen kan. Alat instrumen yang elektrik kena suhu 90 misalkan bisa bermasalah tuh ya medan magnetnya toh. Nah, itu makanya suhunya dijaga rendah dia, suhu lingkungan ya. Dari sini ya sudah nanti dipasang lagi ya tangki lagi. Jadi untuk memastikan jadi udara yang tidak tertangkapnya ikut lagi di sini ditampung lagi nanti si airnya bisa ditangkap lagi. Jadi berlapis ya pengamanannya di sini sudah dilakukan pengamanan pertama untuk menghindari kelolosan dipasang lagi tangki yang lebih besar gitu ya. Nah, ini untuk memastikan air tidak lolos gitu ya. Nah, ini masuk ke sini. Nah, yang ini distribusikan namanya plan air tadi ya, gitu. Nah, ini untuk membersihkan tadi untuk keperluan purging, bersih-bersih di plan gitu ya, gitu. Nah, itu standby itu di plan dia di host station itu tinggal dibuka valve-nya dia akan keluar tuh udara. Nah, kemudian dari sini juga nggak ada jaminan udaranya itu bebas air kan, makanya dipastikan lagi bahwa itu tidak ada air. Maka di sini dipasang namanya dryer. Ya, di sini menggunakan silika gel nih kebetulan karena untuk menangkap air kan, sisa-sisa dari proses yang di V552AB ini dan V551 ini. Nah, di sini ada proses pengeringan yang terpasang secara paralel bergantian ya regenerasi ini. Misalkan yang A jalan, yang B regenerasi, yang B jalan, A regenerasi gitu ya. Nah, itu secara kontinu harapannya udara nanti bebas air. Kemudian sudah ya. Nah, di sini sebenarnya ada filter nih untuk memastikan lagi tidak ada debu yang terikut karena nggak ada jaminan juga kalau misalkan lagi musim kemarau gitu ya, debu takutnya ada dikit, maka di sini sebenarnya ada filter nih, cuman nggak digambar aja kan nggak mungkin didesain digambar detail ya, nanti penuh tempatnya. Ada filter ya. Nah, nanti di filter baru dia masuk yang tank ini V561 ini adalah instrumen air. Dia udah super bersih lah ya, super bersih dari air, super bersih dari debu nih. Baru tuh ya. Nah, nanti baru dia didistribusikan ke sana. Ini ke instrumen R ya gitu. Nah, di instrumen R itu tekanannya harus jaga stabil karena dia menggerakkan countervalve. Misalkan begini, di di sinyal sistem loop, errornya itu memberikan sinyal misalkan dia itu setara dengan 1 ampere. Nah, 1 ampere itu biasanya kalau digerakkan 0,62 itu dia bisa buka misalkan 50% bukan valve-nya. Ya 1 ampere 5% nih, ternyata tekanan turun misalkan jadi 0,5 bukan 5% bukannya bisa cuma 2% dengan arus yang sama. Nah itu bermasalah itu nanti nanti si operator DC itu kan pusing dia, duh bukannya sama kok ini kecil amat begitu ya, dicek-cek kok semua bagus nih filter-filternya nggak ada masalah kok ini kecil ya karena ternyata tekanan udaranya turun yang harusnya terjaga 0,62 cuma 0,5 misalkan. Itu dengan arus yang sama bukaan valve-nya beda itu tekanan. Kemarin kan ada udah diilustrasikan tuh tekanan udaranya kan berbeda kalau apa namanya kalau 0,62